Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, salam seluruh semuanya. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh semuanya yang sampai saat ini masih setia ya mensupport dan masih setia dalam channel keluarga kita ini. Alhamdulillah, di edisi kali ini saya akan menyambung daripada tutorial penggunaan mustika lipan gitu. Jadi saya akan memberikan edukasi secara langsung, penjelasannya gitu secara sederhana kan begitu. Jadi langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sedulur semuanya. Ya, mustika lipan itu terbagi daripada 3 jenis. Ya. Yang jenisnya itu yaitu yang umumnya itu merah, kedua hitam, dan ketiga tuh orange ya. Ada 3 jenis warna ya. Jadi daripada ukurannya, daripada ketiga jenis mustika lipan ini, ukurannya yang terbilang sedikit lebih kecil ialah mustika lipan yang orange. Namun semua itu berdasarkan keseimbangan. Setiap yang adanya kekurangan pasti akan diberikan kelebihan. Maksudnya bagaimana? Di dalam mustika lipan yang orange, meskipun bentuknya kecil, memiliki kekurangan daripada bentuk yang kecil daripada mustika lipan merah dan hitam, namun kelebihan daripada mustika lipan orange, dia bisa membelah diri sedulur semuanya. Nah, jadi semua itu sudah seimbang, di mana ada kekurangan pasti akan diberikan kelebihan. Ya. Jadi kepada seluruh semuanya sedikitnya sudah kita bahas ya, dalam posisi, dalam hal jenis warnanya itu ada yang merah, hitam, dan orange. Nah, daripada keampuannya juga beragam sedulur semuanya. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah paham. Jangan seluruh semua itu mengira bahwa setiap mustika lipan itu bisa tembus, itu tidak gitu. Jadi contohnya seperti ini sedulur semuanya. Berjuta-juta, bermiliaran manusia di muka bumi ini ya, nggak usah pun di muka bumi ini ya, di dalam satu negara kita semua manusia itu sama. Kenapa hanya satu yang jadi presiden? Toh presiden juga dari manusia. Nah, presiden juga dari masyarakat yang sama. Namun ternyata kenapa hanya satu yang terpilih menjadi presiden? Berarti apa? Ada kualitas dalam diri sosok tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Beragam. Banyak sekali mustika lipan ya, sangat banyak sekali mustika lipan. Namun untuk keampuhan yang tembus itu hanya satu sedulur semuanya, atau ada beberapa. Nah, seperti ada presiden, MPR, dan segala macam, dewan-dewan ataupun gubernur, itu juga berasal daripada masyarakat. Namun intisarinya mereka lah sosok-sosok individu yang sangat berkualitas. Setelah ditempuh dengan berbagai macam perjuangan dan dengan ada sumber daya manusianya, maka sosok-sosok tersebut menjadi lebih daripada masyarakat pada umumnya. Begitu hal dengan yang kita bahas dengan masalah mustika lipan. Jadi kalau seluruh semua mengatakan mustika lipan itu tembus, itu tidak seluruh semuanya. Saya tekankan tidak. Namun ada yang tembus, pasti ada. Nah, itulah yang menjadi fenomena sampai saat ini dan menjadi pemburuan para kolektor-kolektor. Ya, jadi seluruh semuanya sedikit banyak sudah bisa paham ya. Sekali lagi saya tegaskan, mustika lipan itu ada banyak. Namun yang tembus itu ada beberapa. Berarti lebih sedikit daripada kebanyakan. Seperti tadi sudah saya contohkan, ada presiden, ada gubernur, ada DPR, MPR, segala macam. Namun tidak semua rakyat Indonesia menduduki posisi tersebut. Namun posisi tersebut yang diduduki oleh sumber daya manusianya, individu tersebut juga berasal daripada masyarakat itu juga. Nah, jadi kesimpulannya sedulur semua sudah paham ya. Oke, jadi kesimpulannya kita lanjut lagi sedulur semuanya ya. Dalam penggunaan mustika lipan ini sedikit lagi saya tegaskan. Mustika lipan ataupun sejenisnya udah bisa dibilang ibarat kata itu seperti media. Media itu ialah pendukung atau penyempurna daripada apa yang kita perjuangkan. Ya, jadi sedulur semuanya juga harus paham. Jadi dalam hal kita penggunaan mustika lipan, kita juga harus bisa mengkondisikan, mengkonsentrasikan
ya, menyelaraskan energinya dengan energi kita. Ya, contohnya apa? Ya, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kita dengan yang berbusana ini hanyalah media. Ini adalah sarana. Sehingga dengan kecocokan yang kita pilih dengan tubuh dan wajah kita, sehingga lebih terasa, lebih bagaimana cocok dilihat dipandang mata. Namun ada juga seseorang yang memakai busana yang sama namun dia tidak cocok. Berarti apa? Kita harus bisa menyelaraskan media tersebut pada diri kita, sehingga maksimallah apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan. Jadi sedulur semua juga harus paham, ya, kita harus selaraskan energi. Nah, daripada menyelaraskan energi itu ibarat kata coba-coba. Seperti kita memilih baju yang cocok bagaimana ya, harus dicoba dulu satu. Ibarat kata latihan dulu. Latihan dan coba itu sama, ya. Berlatih, mencoba ibarat kata ini salah, coba lagi, berlatih. Kalau orang namanya berlatih, berarti dia itu belum berhasil. Berarti dia mencoba. Dengan rajin berlatih, rajin mencoba, maka akan mendapatkan titik keberhasilan. Seperti itulah. Kita terus latihan sehingga apa? Kita bisa menemukan kecocokan daripada sarana tersebut, sehingga apa? Mendukung daripada apa yang kita inginkan. Nah, sedulur semua juga harus paham, ya. Jadi dalam posisi mustika lipan, apa harus itu yang tembus saja mas? Tidak, sedulur semuanya. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam lagi, sedulur semuanya, sederhananya sajalah ya, mustika lipan yang paling bermanfaat ialah yang cocok pada diri kita. Jadi terkadang begini sedulur semuanya, apa yang kita nilai baik itu sebenarnya itu belum tentu baik bagi diri kita gitu. Contohnya seorang guru, ya, seorang guru itu memarahi muridnya gitu loh. Mungkin menurut kita itu salah, nggak baik kan gitu. Namun apa yang tidak baik menurut kita pasti baik bagi kita. Begitu kebalikan dari awal yang saya katakan, apa yang baik menurut kita belum tentu itu baik bagi kita. Ya, sedulur semuanya. Jadi kepada seluruh semuanya, daripada video-video saya, pengujian saya bersama keponakan saya, video saya bersama daripada aplikasi Dadu tersebut, sedulur semua bisa menggunakan itu sebagai sarana daripada penyelarasan energi daripada mustika ataupun suatu benda yang menjurus ke arah tersebut. Jadi bukan berarti barangkali kita sudah memaharkan, meminang, maka itu sudah siap pakai, itu tidak gitu. Ini bukan makanan instan sedulur semuanya, tidak gitu. Karena mereka juga berasal daripada saripati inti bumi. Energinya daripada energi bumi. Jadi kita juga bagian daripada bumi. Jadi kita harus bisa mengkolaborasikan, menyelaraskan. Ya, jadi semua itu kita harus paham sedulur semuanya bahwa segala sesuatu itu juga harus perlu tahapan, pembelajaran, latihan, dan harus diuji cobakan. Jadi kepada seluruh semuanya, di video kali ini saya hanya memberikan gambaran, penjelasan yang sangat sederhana kepada seluruh semuanya agar tidak salah paham. Saya kasih contoh lagi seluruh semuanya dalam setiap video edukasi saya. Ya, sering saya mengatakan, pusaka, mustika, bahkan pun doa itu hanya sarana. Nah, contohnya kita punya mobil baru. Ya, kita punya mobil baru. Kita tahu mobil itu mobil paling canggih sedulur semuanya. Sudah. Begitu kita beli media tersebut, mobil tersebut, kita nggak bisa menggunakannya. Terus apakah kita menyalahkan media tersebut? Kita tanyakan kembali, apakah diri kita sudah pandai menyetir? Ternyata jawabannya belum. Lantas siapa yang disalahkan sedulur semuanya? Apakah medianya atau individunya? Jadi bisa mas, bisa saya mengendarai mobil. Nah, ibarat kata bisa, itu masih jauh daripada paham ataupun mahir. Ya, bisa itu sering terjadi kecelakaan. Tapi kalau mahir itu pasti jauh daripada kecelakaan. Contohnya, orang yang paham dengan rambu-rambu lalu lintas, insya Allah pasti akan jauh daripada kecelakaan. Dan daripada kecelakaan yang terjadi ibarat kata orang yang hanya sekedar bisa. Terlepas daripada semua itu suratan yang maha kuasa. Namun yang maha kuasa pasti akan memberikan segala sesuatu yang baik daripada perjuangan kita. Nah, daripada pemahaman kita mengenai menguasai satu ilmu, satu pemahaman, itu juga pasti yang maha kuasa akan menyempurnakannya dengan satu kebahagiaan, dengan satu kesempurnaan.
Ya, sedulur semua, itu sudah logika. Orang bisa belum tentu paham, sedulur semuanya. Ya, orang paham sudah pasti bisa. Contohnya, sedulur semuanya, dalam satu sekolahan banyak ribuan guru, tapi ribuan guru tersebut belum tentu bisa jadi kepala sekolah. Tapi kepala sekolah sudah pasti bisa memberikan pelajaran apabila guru tersebut tidak masuk pada jam lesnya. Jadi semua sudah terjawab ya, sedulur semuanya ya. Jadi semua kembali pada kita, jangan salahkan media. Dan juga kepada seluruh semuanya, semua itu harus betul-betul kita pahami. Ada tahapan dan tahapannya. Ya, bahkan pun mie instan sekalipun, begitu kita beli tidak langsung kita makan. Kita proses dulu, seluruh semua. Bahkan itu namanya instan, tetap melalui tahapan proses. Kalaupun tidak direbus, tetap juga sebelum masuk ke perut kita kunyah lagi. Itu tahapan proses. Itu sudah hukum alam, itu sudah kodrat bahwa segala sesuatu itu harus perlu proses dan perlu dicoba dan perlu dilatihan dan dipahami. Lebih dan kurang saya mohon izin kepada seluruh semuanya. Semoga seluruh semuanya bisa memetik hikmah ya, ataupun iktibarnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun penggambaran saya itu kurang berkenan atau bagaimana. Intinya seperti itulah sedulur semuanya. Apabila kita ingin mencapai sesuatu, pasti kita akan mencoba untuk menuju ke situ. Jadi kepada sedulur semuanya, lebih dan kurang saya mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.